warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pidi, Kota Sigli, di bawah bimbingan Fasil Bapak Abdullah Razali dan PP Ibu Yusnita Sari Nasution dan Ibu Rina Asmiati. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching sesuai dengan alur tirta dan supervisi akademik. Nah, di sini kami bertiga akan berperan sebagai observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Rika Asyura SPD dari SMA Negeri 1 Sigli. Saya Armawani dari SD Negeri Tibang. Saya Mustafa dari SD 4 Sigli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Arma. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Rika? Alhamdulillah sehat Bu Arma. Bagaimana dengan Bu Arma? Alhamdulillah sehat juga Bu Rika. Nah Bu Rika, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal pra-observasi coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Rika. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kemudian kita akan melakukan coaching pada hari ini. Di situ ada dua peran. Yang pertama ada coach dan coachee ya. Kemudian saya akan mengamati dan menilai apakah coaching yang Ibu lakukan hari ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum sesuai. Begitu Ibu ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee, dan bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari Ibu, atau si coachee tersebut bisa merespon dengan baik pertanyaan dari Ibu. Coaching yang kita lakukan pada hari ini sesuai dengan konsep, sesuai dengan coaching. Karena diantaranya ada kemitraan, kemudian ada juga tentang proses kreatif dan memakai dan memaksimalkan kompetensi. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih Bika ya. Langsung saja kita lanjutkan ke pertanyaan yang pertama, yaitu kompetensi apa nih kira-kira yang akan Bika kembangkan pada saat proses coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama hadir penuh ya Bu, atau present. Selanjutnya mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coachee. Iya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Bika ya. Nah, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang pertama itu mendengar aktif. Iya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang berbobot ya. Nah, itulah kompetensi yang ingin saya kembangkan. Begitu ya Bika. Nah, sekarang kita lanjut terus ke pertanyaan yang ketiga ya Bika. Baik. Indikator yang bagaimana nih yang ingin Bu Rika, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Rika dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi ya, itu misalnya coachee saya itu bisa menemukan akan permasalahan-permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh si coachee tersebut. Begitu ya Bu Rika. Nah, demikian dulu ya Bu Rika untuk observasi kali ini. Sekarang silakan Bu Rika lanjutkan praktek coaching dengan Bu Rika yang berperan sebagai coach dan kawan Bu Rika yang berperan sebagai coaching. Silakan Bu Rika praktekkan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustafa. Halo Bu Rika. Bagaimana kabarnya Pak Mustafa? Baik Bu Rika, alhamdulillah sehat-sehat. Bu Rika bagaimana kondisinya? Alhamdulillah saya juga sehat
masalah kawan saya dalam pembelajaran masih menggunakan metode-metode yang lama, Bu Ika. Oke, berarti masih ada teman-teman Bapak yang masih menggunakan metode-metode lama seperti itu Pak ya? Ya, ya betul, Bu Ika. Masih ada kawan saya yang kurang variatif, baik itu dalam membuat media maupun model pembelajaran yang masih menggunakan metode-metode yang lama, pembelajaran model yang lama. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa nih yang ingin Pak Mustafa dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya ingin menampakkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu Ika. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi Bapak ini menggunakan metode yang lebih bervariasi, terus adanya model atau media-media ya Pak ya, yang bisa digunakan oleh teman-teman Bapak nih. Benar seperti itu Pak? Betul, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran yang variatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan sekarang, misalnya seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau yang sekedar membuat suite PowerPoint juga sudah lebih baik daripada hanya meninggalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun. Jadi supaya lebih variatif dan lebih baik dalam pembelajaran kita. Seperti itu ya Pak ya. Jadi dari yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira teman Bapak itu berada pada level berapa ya Pak? Dari 1 sampai 10, kira-kira rentang nilai levelnya berapa nih? Sepertinya kalau perkiraan Mustafa itu ada di sekitar level 5, Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru yang senior, sehingga kalau level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Bu Ika. Oh, level 5 ya Pak ya. Berarti sekarang ini berada pada level 5. Selanjutnya, bagaimana kira-kira supaya teman Bapak itu bisa mencapai level yang lebih bagus lagi? Pembelajaran seperti apa nih yang ingin Bapak lakukan? Mungkin ini bisa ditingkatkan Bu Ika sampai ke level 7 ya Bu Ika. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi ini memang agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 mungkin dilakukan perubahan kelas Bu Ika. Oke, jadi dari rentang 1 sampai 5 sampai 10 tadi Bapak mengatakan berada di 5. Jadi Bapak menginginkan teman Bapak itu berada di level berapa? Sebenarnya saya memikirkan jika Ya, menginginkan ke level yang 7. level yang 7. Oke, berarti Bapak menginginkan adanya perubahan sehingga teman-teman Bapak itu bisa berada pada level yang 7 Pak ya. Selanjutnya untuk mentoring dan tim, kira-kira apa nih yang akan Bapak rencanakan agar penyampaian yang Bapak sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman Bapak? Mungkin kalau untuk mentoring, saya akan mencoba melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan ingin membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan semacam lomba karya ataupun workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kondisi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi menggunakan media-media yang lebih variatif. Oh, seperti itu Pak ya. Berarti Bapak ingin adanya mentoring ya. Berarti tadi Bapak ingin mengadakan pelatihan-pelatihan juga seperti itu ya, agar hal-hal tersebut mungkin bisa lebih nyaman ya pada rekan-rekan guru yang lain ya, seperti itu Pak ya. Sepertinya mentoring yang mentoring ya mereka. Karena kalau untuk pelatihan atau untuk workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga harus menjadi
sumber yang berkonten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Berarti Bapak ingin melakukan kegiatan mentoring ya seperti itu Pak ya. Kira-kira Bapak ketika melakukan mentoring tersebut support seperti apa nih yang Bapak perlukan, atau siapa yang bisa Bapak minta bantu agar teman-teman Bapak itu juga bisa mendapatkan mentoring yang ingin Bapak sampaikan misalnya? Ada sih Bu Rika, sebenarnya nanti mungkin Mustafa akan meminta bantuan teman-teman dulu di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menangkap pelajaran-pelajaran yang penjara itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan nanti saya akan minta bantuan juga dengan bapak yang lain untuk mendapat support agar pelajaran ini bisa terlaksana dengan baik. Berarti Bapak menginginkan adanya mentoring itu bantuan dari teman-teman, berarti kolaborasi ya Pak ya. Nah, berarti Bapak menginginkan adanya kolaborasi dengan rekan-rekan. Nah, kira-kira kapan nih ingin Bapak realisasikan mentoring tersebut? Insya Allah secepatnya Monika. Jadi minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan, kita akan mencoba koordinasi dulu, kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, dan saya mencoba melakukan mentoring tersebut biar nanti bisa berjalan secara baik dan sukses. Wah, bagus sekali itu Pak Mustafa. Itu adalah hal yang sangat bagus yang ingin Bapak sampaikan ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya, Buka, ya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah, khususnya di sekolah saya, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah. Di sekolah yang memang yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media. Berarti seperti itu Pak ya. Oke, alhamdulillah. Seperti itu, jadi itu merupakan gambaran yang ingin Bapak ciptakan ya, yaitu adanya pembelajaran yang bervariatif. Baiklah Pak, kalau seperti itu saya tunggu kabar bahagianya nanti ketika Bapak sudah melaksanakan mentoring tersebut. Kabari saya ya Pak ya. Saya ingin mendengar bagaimana nih perkembangan teman-temannya di sekolah seperti itu. Ya, Bu Rika, terima kasih banyak Ibu Rika sudah mau meluangkan waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu Rika. Oke, sama-sama Pak. Nanti jika Bapak ingin menceritakan lagi sama saya, boleh Pak ceritakan saja. Saya siap membantu Bapak. Ya, baik ya Bu Rika. Ya, kalau seperti itu saya pamit dulu ya Pak ya. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Pak Mustafa. Iya, Bu. Assalamualaikum Ibu Rika. Waalaikumsalam Bu Arman. Apa kabar Ibu Rika? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Bu Arman? Alhamdulillah, kabar baik juga nih Ibu Rika. Senang ya bisa berjumpa kembali dengan Ibu Rika. Ya, saya juga sangat senang nih bisa berjumpa kembali dengan Ibu. Alhamdulillah. Nah, Bu Rika, tadi kan Bu Rika sudah melakukan coaching nih dengan Pak Mustafa. Nah, sebelum penutupan, Bu Rika, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Iya, Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Nah, jadi pada coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur tahu, iya, yaitu yang pertama D tujuan, identifikasi, terus selanjutnya R rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tersebut dengan menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan
observer. Yang terlebih tadi proses coaching tadi Bu Rika dengan Pak Mustafa sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alur ceritanya pun juga sudah sesuai menurut saya sebagai observernya ya. Terima kasih banyak Ibu. Itulah tadi kelihatan memang Bu Rika berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Mustafa sehingga Bu Rika bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup ya Bu Rika. Nah, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu Rika lakukan dengan Pak Mustafa. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu memahami lagi akan proses coaching itu seperti apa, sehingga saya kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya ketika melakukan coaching, dan demikian observasi itu bisa berjalan dengan baik lah misalnya seperti itu. Oh begitu ya Bu. Nah itu apa yang Ibu utarakan barusan. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ratna. Sama-sama Bu Rika. Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam Bu Rika. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Rika bagaimana sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, hari ini Bapak ingin melakukan coaching ya Pak ya? Ya betul Bu Rika. Baiklah, jadi saya menjadi selaku observer ya. Nanti akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching, yaitu sesuai dengan menggunakan rubrik penilaian. Saya ingin melihat apakah nanti sesuai tidak dengan alur Tirta. Nah, jadi saya juga akan melihat bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai tidak dengan alur Tirta, dan bagaimana nanti si coaching menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, serta adanya proses kemitraan di situ, serta kreatif ya Pak ya, dengan memaksimalkan potensi si coaching. Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan Pak kepada Bapak. Baik, Gimana? Bu. Boleh ya? Boleh. Oke. Nah, dalam proses coaching ini Pak ya, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, Ya, yaitu ada kehadiran penuh atau present, ya, kemudian mendengarkan aktif, dan Mhm. satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ya. sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, berarti dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Ibu Rika, karena dengan mendengarkan aktif Ya, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, ya. dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oh, itu Pak ya. Nah, selanjutnya bagaimana indikator yang Bapak inginkan dalam proses coaching nih agar indikator tersebut tercapai? Oh ya, indikator tercapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan Ya. juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Seperti itu Pak ya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya Pak ya pertanyaan dari saya. Sebelum Bapak melakukan coaching nanti, mudah-mudahan Bapak bisa mengingat yang tadinya ya ingin Bapak laksanakan. Semoga coachingnya bisa berjalan dengan lancar
berjalan dengan baik sesuai dengan harapan-harapan Bapak ya. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu Rika. Ya, sama-sama Bapak. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam Pak Mustafa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Arma? Alhamdulillah kabar baik Pak Mustafa. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Arma ya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu Arma sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Pak Mustafa, saya juga mengucapkan terima kasih karena Pak Mustafa sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Nah, sebenarnya saya ada sedikit masalah nih Pak di sekolah kan. Selain saya sebagai wali kelas, saya juga ditugaskan sebagai guru tambahan pada mata pelajaran agama. Nah, sehingga saat saya masuk ke kelas yang lain dengan memberikan pelajaran tambahan agama ini, muridnya memang banyak Pak, tapi kelihatannya mereka kurang aktif. Itulah yang terjadi saat ini. Itu yang mengganjal di pikiran saya sebagai sebuah masalah Pak Mustafa. Baik, jadi lebih kepada proses Bu ya, proses Iya, Bapak, pembelajaran benar yang ternyata sekali. Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mapel yang sesuai dengan latar belakang pendidikan Ibu ya. Iya, benar sekali Bapak. Ya, baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Bu Arma inginkan dari obrolan kita kali ini Bu Arma? Ya, baik Pak Mustafa, saya ingin ada solusi ini sebenarnya Pak, Iya. terkait permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Karena terkadang saya bingung, saya harus ngapain nih di kelas dengan bidang studi yang berbeda ya. Iya. Karena saya memang di jurusan guru kelas kan, berbeda jauh dengan guru agama, guru mapel begitu Bapak. Oh ya, memang sangat jauh berbedanya Bu Arma ya. Iya Bapak. Baik, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Arma waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saya saja Bapak, kalau mau masuk di kelas ini saya pasti bingung nih Pak. Nanti kan mau ngapain? Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana? Karena kan ini beda dengan jurusan saya Bapak ya. Oh, iya. Karena itu lebih kadang-kadang anak-anak apa lebih suka mencatat, Iya. apa lebih suka berdiskusi, seperti itu Bapak. Nah, jadi jadwal semester pun saya sampaikan ke murid bahwanya saya juga ngajar mapel ini. Nah, jadi saya tanya juga ke murid lebih menyukai pembelajaran yang model seperti apa. Seperti itu. Kadang kelas itu beda sendiri. Mereka lebih suka mencatat, itu hampir sama satu kelas. Mereka lebih suka mencatat pembelajaran ketimbang kita menggunakan model-model pembelajaran. Nah, saya bingung di sini Pak, karena itu betul-betul bukan jurusan saya, tapi karena memang itu tugas yang sudah dibebankan kepada saya, mau tidak mau memang harus kita laksanakan sebagai guru Pak. Kita harus siap. Itulah, itu permasalahannya Pak. Baik, lalu Ibu sudah pernah tanyakan sebelumnya pada murid tentang kemauan mereka Bu Arma? Tentang kemauan murid ya Pak, begitu ya. Nah, sudah sih Pak, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak, karena saya juga meminta mereka untuk menilai saya Pak. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ini ada di saya, bukan ada di peserta didik saya. Nah, baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi. Dan juga menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk kadang-kadang saya membuat model pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya ya, agar materi yang saya sampaikan bisa tercover lebih baik, mereka bisa belajar dengan penuh makna, jadi mereka lebih aktif lah dalam belajar. Oh ya, baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha ya Iya, Bapak. menambahkan model belajar, tapi masih kurang respon dari siswa Ibu Arma ya. Benar sekali. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran itu Ibu menginginkan murid yang seperti apa ya Bu Arma ya? Iya, dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif Bapak. Oh, iya. Saya rasa bukan saya saja yang menginginkan murid yang seperti itu. Pasti semua guru menginginkan murid yang aktif. Bisa ada komunikasi dua arah antara saya sebagai guru, mereka sebagai peserta didik. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek,
namun lebih menjadi subjek. Nah, mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga bisa aktif dalam menjawab dan bertanya jika guru menyampaikan materi. Itu yang saya inginkan, Bapak. Oh ya, baik. Jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif. Itu Bu Arma ya. Iya, benar sekali, Bapak. Karena di kelas itu kalau memang terjadi interaksi antara kita dengan murid, kelas itu menjadi aktif. Oh ya. Sehingga tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari si anak ini, Oh, iya. dari peserta didik kita. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang materi dari pelajaran agama tadi, Bapak. Seperti itu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu Arma lakukan dalam waktu dekat, Bu Arma? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah sedikit merubah cara pembelajaran dan mencari beberapa model pembelajaran. Begitu, Bapak. Mungkin saya akan meminta kepada murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk jawaban. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi, bisa individu atau kelompok, agar mereka dapat merasakan kemampuan berkomunikasi. Karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal di dalam bidang dunia kerja. Kemudian karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti hanya beberapa anak yang berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif, otomatis pembelajaran itu tidak berjalan dengan lancar. Otomatis materi yang kita sampaikan kepada peserta didik tidak semua bisa mereka serapkan. Paling kalau muridnya ada 30, sebagian besar mereka tidak bisa berpartisipasi. Seperti itu, Bapak. Oh, baik, luar biasa sekali ya apa yang Ibu Arma sampaikan ya. Ibu mudah-mudahan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas, Bu Arma ya. Iya, benar Walaupun sekali, Bapak. tentang materi memang sedikit sulit ya, Bu Arma, karena Iya. jauh berbeda dari tugas yang sebenarnya yaitu guru agama. Iya, benar sekali, Bapak. Kira-kira hal tersebut akan Ibu lakukan. Kapan Ibu lakukan hal tersebut? Saya berencana secepatnya sih, Bapak. Rencana saya minggu depan, Bapak. Oh ya, baik Bu Arma, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita ya. Iya, Bapak. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita, Ibu Arma? Baik, Bapak. Jadi dari obrolan ini saya merasa sudah menemukan solusi. Oh, iya. Karena tadi saya kan sudah menceritakan permasalahan saya di sini. Saya merasa saya sudah menemukan solusi apa yang saya harus lakukan agar peserta didik saya ini tidak diam, lebih aktif dalam belajar. Begitu juga dengan saya harus perbaiki ini, karena saya kan guru kelas di sini kan. Iya. Jadi dikasih tugas tambahan, apa nih yang saya harus perbaiki? Model pembelajaran bagaimana yang saya harus terapkan pada makul agama? Begitu. Iya, menarik ya. Baik Bu Arma, semoga apa yang kita bicarakan hari ini ya, apa yang kita bicarakan tadi juga menjadi sebuah semacam motivasi belajar untuk Ibu Arma ya. Dan saya tunggu cerita Ibu Arma selanjutnya. Terima kasih juga nih untuk Bapak atas waktunya sudah mau mendengarkan permasalahan dari saya ini. Iya, sama-sama Bu Arma. Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Mustafa. Iya, Tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat ya menanyakan tentang indikator tercapainya yang Bapak inginkan. Nah, jadi sebelum melakukan coaching, apa nih yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator tersebut? Ya baik Bu Rika, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Ya. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan.
Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Ibu Rika. Seperti itu Ya. ya Pak ya. Jadi menurut saya sebagai observer tadi ya Pak ya, yang Bapak lakukan itu sudah bagus sekali. Saat menjalankan coaching sudah sesuai dengan alur tirta. Dan ketika Bapak melakukan identifikasi terhadap masalah itu pada coaching ya, Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih, sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri. Dan kemudian coaching juga tersebut bisa menerapkan prinsip coaching ya, seperti itu. Dan satu lagi nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan, coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan tepat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Bu Rika. Oh gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Bapak sudah menerapkan alur tirta ya Pak ya. Iya, iya. Sudah luar biasa sekali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya melihat tadi respon yang Bapak sampaikan sudah sesuai ya. Dan bisa menggali lagi lebih baik nantinya ke depan. Baiklah Bapak, saya rasa sudah cukup observasi kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak bisa mengembangkan lagi ya coaching ini. Sekian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rika. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam Pak Mustafa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Arma? Alhamdulillah kabar baik. Pak Mustafa bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Arma ya. Iya Nanti Pak. akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu Arma ya. Iya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Arma ya? Boleh Bapak, boleh. Oh iya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu Arma dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga akan saya mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu Arma akan sampaikan. Dan jangan lupa Ibu Arma ya harus sesuai juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu Arma ya? Boleh Bapak, boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Arma kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oh, ya baik Bapak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pasti tentang kompetensi coaching ya Pak. Pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap si coaching ini Bapak. Oh, baik, jadi Ibu Arma ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya. Iya benar sekali. Yaitu Ibu Arma ya terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengar aktif, Iya. dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya Bu Arma ya. Iya Bapak. Di antara ketiga pertanyaan tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi Ibu Arma? Baik Bapak, yang lebih spesifik sih yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat coaching berlangsung. Baik, jadi ada 2 ya Bu Arma ya. Iya Bapak. Ya akan Bapak kembangkan, ya akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Arma indikator ketercapaian itu apa? Oh, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Dan coaching itu bisa tahu cara-cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Bapak. Oh, baik, baik. Jadi Bu Arma, indikator ketercapaian pada saat
Ibu Arma. Baik, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Arma ya. Iya Bapak. Silakan Ibu Arma melaksanakan proses coachingnya. Baik Bapak, terima kasih banyak Ya, Bapak atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Arma. Nah, kelihatannya Bu Rika gelisah sekali nih hari ini. Kelihatan ya Bu ya? Kelihatan banget Bu Rika. Benar Bu, saya sedang gelisah nih Bu. Oke, kenapa nih Bu Rika gelisah hari ini? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, tapi saya hanya butuh teman untuk curhat nih Bu. Dan saya banyak sekali masalah yang ingin saya sampaikan mengenai murid saya dan pembelajaran saya di kelas Bu. Oh, oke, saya siap nih mendengar permasalahan yang sedang Bu Rika hadapi. Saya ingin mendapatkan ide segar nih dari Ibu untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika saya sedang mengajar dan bisa mengikuti pembelajaran yang baik Bu ketika saya sedang mengajar di kelas. Oh, jadi rencananya Ibu ingin menciptakan fokus nih, Iya, atau benar. kondisi yang kondusif setelah murid bergantian jam belajar, begitu Iya, Ibu? iya benar sekali Bu, seperti itu. Itulah Nah, yang saya harapkan. Nah, situasinya seperti apa ini sekarang? Gini Bu, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid kan tidak langsung ke kelas. Ya. Mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya Bu. Oh, kira-kira hal apa nih yang mempengaruhinya, Bu? Mungkin mereka itu kelelahan ya Bu ya saat berolahraga, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Nah, situasi yang Ibu inginkan seperti apa? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya, dan mereka itu bisa merasa senang nih Bu ketika mengikuti pembelajaran saya. Nah, menurut Ibu apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya juga harus bisa mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira nih dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi dalam mencapai tujuan ya yang saya inginkan mungkin saat sekarang ini berada pada posisi 7 ya Bu ya. Mungkin itu dulu harapan saya Bu. Kalau jauh-jauh ke 10 mungkin akan sedikit sulit ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa nih kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Mungkin hal tersebut bisa membantu saya seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak hambatan yang menjadi gangguan atau menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan ya pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti Bu. Ternyata pembelajaran itu bisa memudahkan saya Bu ya, untuk mengembalikan fokus mereka dan bisa membuat mereka itu lebih bersemangat Bu ketika Oh, belajar. begitu ya, Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut itu apa, Bu? Berarti secepatnya Bu ya, saya akan membuat RPP tersebut dan memilih cara yang tepat ya Bu dalam pembelajaran nanti. Oh, kalau gitu sekarang rencana Ibu itu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa strategi untuk itu kira-kira, Bu? Saya akan menerapkan teknik stop Bu, berhenti sejenak, terus ambil nafas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh
selesai dan lanjutkan. Saya juga menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat ya Bu ya, untuk membuat murid saya itu lebih tertarik dan senang ketika belajar. Nah, apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilannya, saya menginginkan murid itu bisa fokus dalam belajar dan senang ya dalam mengikuti pelajaran saya. Oh, jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini? Alternatif apa saja? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran ya Bu ya, supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Bu? Target saya 1 minggu Bu ini. 1 minggu. Iya Ibu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Bu? Janjian lagi ya Bu ya kita ya. Bisa jadi minggu depan saya akan ceritakan cerita update-nya Bu. Bagaimana? Baik, setuju Ibu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam melaksanakan dan merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa nih Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu? Iya, betul sekali Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Iya. Apa yang Ibu dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita hari ini? Saya mendapatkan ide yang lebih baik lagi setelah ngobrol dengan Ibu ya. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan yang mana anak-anak bisa mengembalikan fokus mereka setelah berolahraga dengan mengadakan teknik stop tadi Bu, dengan iringan instrumental. Kemudian sebelum masuk pembelajaran saya juga bisa memberikan kuis singkat ya, agar murid bisa tertarik dan senang lagi dalam belajar. Wah, keren sekali nih ide dan rencana Ibu. Semoga rencana aksinya berjalan dengan baik ya Bu. Semoga bermanfaat juga hasil diskusi kita hari ini ya Bu. Ya. Terima kasih Ibu sudah menemani saya hari ini, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya juga hari ini, sehingga alhamdulillah saya mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya. Baik Bu, sama-sama. Saya juga senang nih Ibu mau sharing permasalahannya sama saya. Nah, semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu. Ya. Baik Bu, saya akhiri berhubung waktunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik Bu Arman, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bapak, coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu Arman ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Arman. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya? Begitu ya Bapak. Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Bapak, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si coaching tadi tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching tadi. Ya, baik Bu Arma ya, sudah berhasil ya Bu Arma, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan anggota. Nah, sesuai dengan yang tadi saya juga minta, ada beberapa catatan Bu Arma ya, ini sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan anggota, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Arma sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Arma sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Arma sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencananya yaitu berjalan sesuai dengan rencana aksi, kemudian dilakukan
dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Coach. Ibu sudah fokus terhadap Coach. Arahnya di situ Ibu sudah ada pressure atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengar abdi dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Luar biasa. Apa yang Ibu Alma sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan